Shalom, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriana Rika Seran, NIM 22120049 dari Prodi Teknik Informatika S1 kelas B. Baik, saya akan menampilkan struktur program C++, data diri, dan lain-lain. Baik, soal yang pertama, jelaskan struktur program C++. Baik, langsung saja pada struktur program C++. Struktur program dari bahasa pemrograman C++ terdiri dari kumpulan baris pernyataan yang dibentuk dari sejumlah blok fungsi keyword. Kode program tersebut dimungkinkan untuk memerintah komputer untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Struktur kode program C++. Contohnya di bawah ini nomor 1 sampai 5. Program C maupun C++ selalu tersusun dari 5 bagian utama, yaitu pertama, preprosesor direktif atau cara kompilator. Yang kedua, declaration atau deklarasi. Yang ketiga, definition atau definisi. Yang keempat, statement atau expression atau pernyataan ekspresi. Yang kelima, comment atau komentar. Lanjut, contoh dasar program C++. Baris pertama, pagar include lebih kecil, iostream lebih besar. Pernyataan yang diawali dengan menggunakan tanda pagar disebut sebagai preprosesor direktif. Pada contoh di atas tertulis pagar include lebih kecil, iostream lebih besar, yang berarti program tersebut akan menggunakan fitur dari pustaka atau library yang bernama iostream. Lanjut, pagar include lebih kecil, iostream lebih besar adalah fileser yang pada dasarnya digunakan untuk menyatakan bahwa file dari program yang sedang ditulis menggunakan pustaka atau library yang di dalamnya memuat kumpulan keyword dan function. Disebutkan di dalam kode program bertujuan untuk memberitahu kompiler bahwa file akan menggunakan beberapa fitur yang ada pada pustaka yang disebut sebagai bukti pada baris ke-6 program di atas menggunakan salah satu fitur yang disediakan oleh pustaka. Lanjut, iostream yaitu menggunakan std cout baris pertama setelah pagar include lebih kecil, iostream lebih besar, underscore slide file head setelah pagar include lebih kecil, iostream lebih besar adalah komentar. Semua karakter setelah tanda slide akan menjadi komentar dan tidak akan mempengaruhi jalannya program. Komentar digunakan untuk mempermudah programmer dalam mempelajari program dengan memberi tanda atau keterangan pada program. Ada dua cara dalam menggunakan komentar. Yang pertama adalah dengan tanda slide 2 dan kedua dengan menaruh komentar di antara tanda slide, bintang, dan bintang slide. Lanjut, baris kedua, baris kosong. Terdapat baris kosong, hal itu tidak akan mempengaruhi jalannya program, hanya digunakan untuk mempermudah pembacaan kode program oleh manusia.
Baris ketiga, int main, yaitu buka kurung, tutup kurung, int main, buka kurung, tutup kurung, merupakan fungsi function utama, fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Tidak akan ada function yang otomatis dibaca oleh kompilator kecuali fungsi utama int main, buka kurung, tutup kurung. Fungsi utama bagaikan sebuah kepala dari sebuah program yang mengatur arah kompilator. Lanjut, int dalam fungsi utama adalah sebuah return type integer. Dalam peraturan C++, fungsi utama memang dan tepat setelah identif atau identitas main terdapat sepasang tanda kurung, buka kurung, tutup kurung. Itu merupakan tempat di mana kita dapat mengisi parameter untuk function, tetapi dalam fungsi utama hal itu tidak dibutuhkan dan dibiarkan dalam keadaan kosong. Harus menggunakan return type integer baris keempat, tanda buka kurung kurawal. Tanda buka kurung kurawal merupakan sebuah blok pembuka. Blok pembuka memiliki sebuah pasangan yang dinamakan blok penutup. Di dalam contoh program di atas, penulis menaruh blok penutup di baris paling akhir dengan tanda tutup kurung kurawal. Kedua blok tersebut menyatakan bahwa kode yang diapit oleh mereka adalah satu ruang lingkup scope dan menyatakan bahwa semua kode di dalam blok tersebut merupakan definisi dari fungsi utama. Lanjut, baris kelima, titik 2 std cout lebih kecil tanda kutip 2, selamat datang di belajar C++, tanda kutip 2, std cout lebih kecil, tanda kutip 2, selamat datang di belajar C++, tanda kutip 2, titik koma adalah sebuah baris pernyataan statement dan merupakan definisi dari fungsi utama. std cout merupakan bagian dari library lebih kecil iostream lebih besar, berfungsi untuk mencetak sebuah kalimat selamat datang di belajar C++ saat program dieksekusi. Dan juga contoh program di atas dapat ditulis menjadi bentuk seperti di bawah ini. Yang pertama, include lebih kecil iostream lebih besar. Yang kedua, int main buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, std cout lebih kecil kutip 2, selamat datang di belajar C++, kutip 2, tanda kutip 2, tanda titik dengan koma, tanda tutup kurung kurawal. Yang berikut, kemungkinan Anda akan menemui program seperti ini di artikel berikut ini. Yang pertama, pagar include lebih kecil iostream lebih besar. Yang kedua, using namespace std titik koma. Yang ketiga, tidak ada. Yang keempat, int main buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal. Yang kelima, cout lebih kecil, tanda kutip 2, belajar apa ini? Dia belajar apa? C++ tanda kutip 2 lebih kecil end l titik koma. Yang keenam, return 0 titik koma. Yang ketujuh, tidak ada.
Baik, langsung saja kita mulai. Slide berupa komentar. Include yaitu fungsinya digunakan ketika kita ingin menyertakan suatu file ke dalam suatu proses yang saat ini sedang berjalan. Sedangkan Ustream adalah header yang dibutuhkan untuk kegiatan input dan output. Sedangkan using namespace std berarti gunakan semua yang ada dalam namespace std atau standar seperti chin, chord, and factor, string, 5 mark, quegen, dequest, dan lain-lain. Maksud dari int di depan main adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Dan fungsi buka kurung tutup kurung buka kurung tutup kurung menerima fungsi panggil kembali sebagai salah satu argumennya. Untuk pertama sebenarnya ya jelaskan kalau program buka kurung kurawal fungsinya untuk mengurang beberapa statement menjadi satu statement. Sedangkan string merupakan bentuk data yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung dan manipulasi data teks, misalnya untuk menampung atau menyimpan suatu kalimat. Sedangkan chord berfungsi untuk menampilkan output ke layar. Sedangkan fungsi ML merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk menyisapkan karakter navline atau mengatur pindah baris. Sedangkan getLine fungsinya untuk pustaka standar dalam C++ dan digunakan untuk membaca string atau garis dari aliran input, sedangkan chin adalah objek dalam C++ dari kelas Stream yang menerima input dari perangkat input standar. Sedangkan untuk return null pada dasarnya digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan eksis kode null. Baik, langsung saja kita beralih pada fungsi utama sebelah kiri. Pada fungsi utama sebelah kiri ini terdapat A sama dengan 7,50, sedangkan B sama dengan 243,21. Count bilangan A sama dengan, sedangkan count bilangan B sama dengan B NL return 0. Lanjut pada fungsi utama sebelah kanan terdapat A sama dengan 7,50, B sama dengan 243,21. Dan di sini ini fungsi utama sebelah kanan terdapat printf, di mana fungsinya untuk menampilkan output ke layar komputer. Buka kurung tanda titik 2 bilangan A sama dengan persen dari F atau N tanda kutip 2 koma A tutup kurung titik koma printf buka kurung
tanda kutip 2 bilangan B sama dengan persen 4,1F atau N tanda kutip 2, B tutup kurung titik F. Terus return 0, 0 titik koma. Adalah nomor 3 di mana rumusnya Watt, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di mana Fahrenheit sama dengan buka kurung 9,0 garis miring 5,0 kali Celsius tutup kurung tambah 32 titik koma, sedangkan Kelvin sama dengan Celsius tambah 273,15, sedangkan Reaumur sama dengan Celsius kali buka kurung 4,0 garing 5,0 tutup kurung. CAU kurang dari Celsius kurang dari tanda kutip 2 derajat Celsius sama dengan tanda kutip 2 kurang dari Fahrenheit kurang dari tanda kutip 2 derajat Fahrenheit tanda kutip 2 titik koma CAU tanda kutip CAU lebih kecil Celsius lebih kecil tanda kutip 2 derajat Celsius sama dengan tanda kutip 2 lebih kecil Kelvin lebih kecil tanda kutip 2 derajat Kelvin tanda kutip 2 titik koma. CAU lebih kecil Celsius lebih kecil tanda kutip 2 derajat Celsius sama dengan tanda kutip 2 lebih kecil Reaumur lebih kecil tanda kutip 2 derajat Reaumur tanda kutip 2 titik koma, terus return 0 titik koma. Lanjut return 0 yaitu digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai. Nah, selesai dibuat. Sedangkan kurung kurawal yaitu fungsinya untuk mengurung beberapa statement menjadi satu statement. Baik, hanya ini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.